pembimbing saya lakukan untuk paper kami yang lagi dikerjakan. Ini adalah salah satu aspeknya, di mana kita memang mencoba mengutak-atik model monopol, global monopol, tapi di dimensi ruang waktu yang dimensi tinggi, nggak cuma 4, bisa 5, bisa 6, dan selanjutnya dengan sigma model. Jadi memang ini lebih ke arah lebih banyak trial and error. Oke, ya, adalah introduction-nya. Di sini maaf kalau tulisannya terlalu kecil. Di sini saya ambil dari secara historis adalah global defect. Di sini diambil dari yang namanya monopol oleh Guardiola dan Vilenkin di paper 1 ini, Guardiola dan Vilenkin. Ini menariknya adalah dia memberikan yang namanya solid angle, deficit solid angle, yang memberikan constraint atau batasan terhadap skala symmetry breaking di sini. Dan sebenarnya kalau bisa bisa saya perlihatkan, cuman mungkin agak panjang. Dari paper Vilenkin sendiri dia berhubungan dengan alam semesta terus semacamnya. Yang pasti adalah intinya adalah sebenarnya dia monopol ini masanya kecil, tetapi dia bisa membuat semacam kelengkungan ruang waktu walaupun masanya kecil. Jadi lebih ke arah eksistensinya sendiri, walaupun masanya tidak begitu masif, cukup besar eksistensinya dengan adanya yang namanya deficit solid angle. Kemudian dari literatur yang kami baca juga ada di kedua, yang literatur 2 adalah yang dari Olasakasti dan Vilenkin. Ini memberikan semacam masukan bahwa untuk eta yang lebih besar daripada ini, atau istilahnya melanggar dari scale ini, lebih besarkan sedikit, angular dimensionnya ini mungkin saja terkompaktifikasi menjadi seperti silinder, atau dalam paper mereka mereka bilang sebagai solusi Cigar solution. Kemudian di 3 dan 4, yaitu dari Vilenkin dan Vilenkin juga, walaupun berbeda tahun, tetapi mereka menginvestigasikan untuk global monopol ini untuk dimensi yang lebih tinggi lagi, yang kemudian mereka juga lebih perkuat lagi bahwa ini untuk asumsi statistiknya dilonggarkan alias dibikin dia bergantung waktu. Mereka bisa buktikan secara analitik, mungkin juga secara numerik saya lupa, bahwa memang terlihat seperti kompaktifikasi. Kemudian dari sini juga defects bisa muncul tanpa adanya potensial symmetry breaking, karena dibilangnya memang anehnya adalah dia butuh symmetry breaking di sini konstanta, tetapi di sini dia bilang adanya ketidakadaannya symmetry breaking ini di potensialnya, suku potensialnya itu bisa membuat defect juga. Nah ini dibahas oleh papernya Scrime. Kemudian dibilangnya untuk yang jenis seperti ini dibilangnya sebagai defect, untuk key defect, yang kemudian diinvestigasi oleh banyak orang juga, biasanya dengan menambahkan judul K di depannya. Misalnya untuk yang monopol yang akan kami bahas ini adalah ya K monopol. Ada banyak seperti K string semacamnya. Kemudian di sini lebih ke arah report juga memang bahwa yang kami lakukan di sini sebenarnya lebih ke arah penggunaan metode yang ada di paper oleh Blanco, Bilardo, Schwarz, Perloff, dan Vilenkin. Mereka untuk mencari semacam solusi kompaktifikasi atau yang lainnya menggunakan potensial efektif. Kemudian suku nonlinearnya itu didasarkan di yang paper oleh namanya Babyshev. Selanjutnya adalah model matematiknya. Di sini untuk awalnya adalah sebenarnya kan untuk scalar field yang dibahas itu ini mungkin bukan P plus D tapi 4 dimensi sebenarnya di dalam papernya
Barillon-Vilenkin, di mana dia juga tidak membahas, kalau tidak salah dia membahas dengan lambda, saya lupa. Dan di sini K ini adalah suku kinetik, di mana dia cuman sebenarnya dia cuman X ini, di mana X ini adalah didefinisikan seperti ini dengan suku potensial simetri breaking. Nah, di sini saya coba naikkan, jadi dimensinya jadi P plus D, di mana nanti P plus D ini ada berhubungan dengan metriknya. Terus skalar V-nya yang ada di sini dan di dalam sini dia mempunyai degrees of freedom sebanyak N2 yang juga didefinisikan agar invarian terhadap rotasi atau transformasi SON. Kita coba untuk bagian ini dia rusak simetrinya secara spontan agar dia berada pada daerah V sama dengan eta, atau dalam bahasanya dia, kalau dalam bahasa lebih formalnya, sedikit lebih formalnya adalah dia hanya invarian terhadap SON-1 turun, sedangkan satu dimensinya itu dia lebih terpaku di satu tempat saja, dan bentuknya adalah ya seperti ini. Jadi dia bergantung pada sebuah VI, dengan I ini ada 1 hingga N-1, berarti ada N-1 buah, dan ini adalah sebenarnya medan skalar lagi, cuman ada banyak. Kemudian dengan konstruksi ini kita coba tuliskan sebuah model nonlinear, sigma model. Bentuknya matematiknya seperti ini, dengan X-nya juga lebih seperti modifikasi atau bentuk lain dari yang ada di sini. Dengan HIIJ ini adalah metrik di dalam V besar ini. Kemudian metriknya yang tadi saya bilang untuk bergantung pada P dan D adalah saya gunakan metrik yang ada brane-nya sebanyak berdimensi P. Di sini masuk ke dalam suku pertama sini, kemudian ada ya ini suku yang kedua, dan yang ketiga yang kedua ini bergantung pada ya R semua. Jadi A, B, dan C ini semuanya bergantung pada radius. Dan yang suku terakhir ini menggambarkan angular, sudut angular, tapi untuk D-2 biasanya kan kita untuk ambil yang D-nya sama dengan 4, atau di bawahnya ini omega kuadrat 2. Kemudian dari persamaan yang aksi yang nonlinear sigma model yang ada di bawah sini, saya coba turunkan untuk persamaan gerak untuk V-nya, saya dapatkan seperti ini. Nah, kemudian di sini krusial untuk dicari solusinya secara istilahnya secara benar. Jadi diambil dari paper dari literatur, kita ambil yang paling simpel adalah V ini hanya bergantung pada sudut angular. Sudut angular masuk ke dalam yang ada di sini. Maaf saya nggak masukkan, saya lupa. Kemudian di sini juga ini bisa memenuhi persamaan yang ada di atas ini, hanya kalau kita hubungkan metrik yang ada di dalam ini yang berhubungan dengan V, ini berhubungan dengan GIJ atau yang metrik yang ada di atas ini dibilangnya GIJ, tapi yang di bagian sini saja. Jadi dia bergantung pada theta atau sudut. Jadi metriknya bergantung pada sudut, dan V ini juga bergantung pada sudut. Dan di sini dengan memasukkan kedua hal ini, kita bisa dapatkan X itu adalah nilainya seperti ini, dan energi momentum tensor dari yang sebelumnya yang ada di sini kita turunkan, variasikan terhadap metrik, kita bisa dapatkan energi momentum tensornya 2 buah di sini. Kemudian lanjutnya adalah ini adalah persamaan Einstein ya, atau Einstein tensornya komponen yang tidak nol ada 3. Dan di sini kita coba kombinasikan mengikuti dari beberapa literatur yang saya sebutkan dan yang mungkin saya tidak sebutkan, dan kita bisa dapatkan seperti ini. Dan dari sini kita bisa dapatkan ini C kuadrat, C pangkat 4 C kuadrat. Di sini kita bisa
lihat ini seperti persamaan kuadrat. Dari sini kita bisa cari akar-akarnya, dan ini adalah akar-akarnya. Dengan lambda misalnya untuk yang tidak nol bernilai seperti ini, dan lambda nol ini adalah seperti ini. Oke, saya akan coba percepat. Kita kalkulasikan, jadi untuk semua itu terkompaktifikasi dari yang metriknya seperti ini, dari metriknya yang C ini istilahnya tidak bergantung pada masih bergantung pada R menjadi tidak bergantung pada R. Di sini saya akan kompaktifikasikan, itu adalah C ini dijadikan konstanta. Setelah dijadikan konstanta itu topologinya atau ya manifoldnya memiliki topologi seperti ini, Z cross S D-2. Kemudian dari sini juga dari persamaan Einstein juga bisa dilihat bahwa kita dapatkan bentuk seperti ini dengan omega kuadrat. Ini saya setting itu supaya bernilai lebih besar dengan plus minus. Dari sini kita bisa dapatkan solusinya, metriknya untuk setelah kompaktifikasinya. Salah satunya adalah solusinya seperti ini. Jadi ada 3 untuk misalnya omega-nya kita ambil yang plus sign atau yang lebih besar daripada 0, kita dapatkan seperti ini. Yang pas 0 kita dapatkan seperti ini, dan yang lebih kecil seperti ini. Ini terlihat seperti untuk yang atas ini kita lihat seperti ds, kemudian ds itu de Sitter space, kemudian Minkowskian space dan anti de Sitter space. Kemudian kita coba pakai metrik yang dimodifikasi dalam seperti ini dan diturunkan dengan menggunakan paper yang ada di sebelumnya. Kita coba kenalkan potensial efektif dalam bentuk yang seperti ini, dan dimana nanti potensial efektif ini kita coba gali agar kita dapatkan channel kompaktifikasi yang ada dengan ya ini spesifikasi yang digunakan, di mana MP ini adalah Max Planck di dimensi yang di P+2, bukan di P+D, tapi P+2 ini udah turun. Jadi V-nya ini adalah volume dari D- sphere atau bola di ruang D-1 dengan radius C. Dan kita bisa dapatkan juga dengan potensial itu, kita dapatkan juga kompaktifikasi radiusnya sama dengan yang sebelumnya. Maka dari itu kita cobalah untuk pakai ini untuk mencari kompaktifikasi channelnya, dan dipercepat saja karena cukup liar perhitungannya. Untuk yang misalnya lambda ini kita coba cari istilahnya potensialnya itu kita nolkan minimumnya. Dia punya minimum di V sama dengan 0. Kita bisa cari menggunakan metode dari paper sebelumnya adalah lambdanya berapa pas di V-nya 0, dan V0 ini menandakan untuk MP+2 ini jadi Minkowskian dengan sphere 2. Nah, setelah kita kalkulasi dengan memasukkan kedua ini ke dalam yang potensial yang ada di sini, dengan V-nya juga di set 0, kita bisa dapatkan kompaktifikasi yang channel-channel yang ada di sini. Dan ini semuanya saya coba hitung, memang banyak kesalahan juga, dan ini saya hitung terakhir kali ini adalah yang stabil. Dari konklusinya sih sebenarnya adalah saya mungkin bisa menggunakan nonlinear sigma model untuk melihat kompaktifikasi oleh global monopole. Kemudian kompaktifikasi channel juga bisa dicari, walaupun bisa kita cek dengan kita cari dengan persamaan Einstein, kita bisa cari juga dengan potensial efektif. Kemudian untuk dari potensial efektif kita bisa dapatkan radiusnya dengan cara yang sama dari persamaan Einstein, dan stabilitasnya juga sebagai nilai plus bisa dicek. Demikian, terima kasih. Mungkin pertanyaan 1 atau 2? Nggak boleh nanya, itu kan tadi ada tentang simetri breaking ya. Kok sepertinya tiba-tiba, maksudnya dari action yang satu ke yang bawah itu kok potensialnya nggak ada ya? Iya sih, di sini saya juga masih gali benar sih. Dimana kan kalau nggak salah saya dikasih tahu dengan
misalnya di buku Vilenkin sendiri bahwa memang mestinya potensial ini harus ada di bawah di dalam sini sebagai suku suku tambahan dengan Lagrange multiplier. Dan saya ngerti sih bagaimana, cuman kan kalau di buku itu dia ngasih semacam operator untuk menghilangkan itu biar nanti persamaan istilahnya aksinya itu nggak bergantung dari potensialnya, tapi juga dari pembimbing saya juga dibilang bahwa karena kita benar-benar spesifikasikan di eta saja, jadi suku yang ini benar-benar walaupun kita kasih Lagrange multiplier pun nggak pengaruh. Tapi mungkin ada yang pemahaman saya masih kurang dari pembacaan saya juga. Ini nih Lagrange multiplier atau potensial? Lebih ke kalau di literatur yang saya baca itu Potensial. di potensialnya. Soalnya beda. Iya memang beda sih. Cuman saya juga nggak ngerti di sini lebih ke arah kalau Lagrange multiplier, maksudnya kalau di bukunya sendiri dia bilang di sini ada potensial, kemudian di bawahnya dia set supaya sama, tetap ada Lagrange multiplier. Saya belum paham di bagian situnya hubungannya sih. Kalau dimasukin potensial apa itu ditambah ribet luar biasa aja. Saya cuma ngikutin maaf aja. Jadi saya ngikutin dari yang paper yang sebelumnya di sini yang yang paper yang ke-8 ini dia memang dia tulis pertama ada potensialnya, kemudian habis itu dia nggak ada potensialnya dan dia nggak ngasih penjelasan lebih jauh. Nggak tahu sama sekali. Oke, mungkin lagi terakhir. Dari proses kuantifikasi itu bisa nggak sih menjelaskan nilai persangka kosmologis yang sangat kecil 10 kali? Oh, yang permasalahan itu ya. Mungkin dari model ini cakupannya masih terlalu jauh, jadi ini lebih ke arah kita coba kan ini kompaktifikasi kemudian berhubungan dengan konsentrasi kosmologi yang kecil, itu lebih mungkin nggak begitu cocok karena lingkupnya lebih ke arah kosmologi, kan ini masih gitu. Saya juga belum tahu sejujurnya karena jujur aja dari model Barioff-Lenkin ini mereka juga menjelaskan tentang alam semesta juga, motivasinya dan detailnya sendiri karena saya belum paham, jadi mungkin bisa ada, cuman dalam lingkup yang mungkin 4 dimensi aja atau semacamnya. Maaf kalau belum. Mungkin saya kembalikan ke Pak Bos.